kenapa nggak kenalnya dari dulu ya? Karena kenapa? Kami sebagai UMKM ini Pak sering diberikan pelatihan, tapi setelah kami diberikan pelatihan kami dilepas. Ya. Apa yang diajarkan kami bingung, ini dipasarkan kemana, kualitas kami siapa yang akan membimbing kami. Nah, tapi dengan bergabungnya dengan dibinanya oleh Bu Winda dari program CSR-nya Pertamina Hulu Rokan gitu Pak. Ini nggak muluk-muluk nih, kita bicara memang realsnya seperti ini gitu Pak ya. Jadi kita dibantu, diberikan pelatihan kepada para ibu-ibu yang remaja putus sekolah, yang bingung apa yang mau dikerjakan silahkan datang ke sini, dan ini terbukti sangat Pak ya, sudah banyak ya bergabung ke sini. Bu Ina terus support kita berikan pelatihan, kita berikan lagi setiap ada kegiatan pesan souvenirnya ke kita, itu kan secara tidak langsung kan membantu ya Pak. Ya, okay. Bukan sangat membantu. Nah jadi di sini bukan hanya bikin souvenir, makanan ringan, itu semuanya ada Pak di sini. Kita lengkap di sini Pak, frozennya ada, krianya ada gitu. Okay. Jadi kalau bisa, kalaulah seandainya semua para pemimpin kita ya yang punya jabatan, yang bisa mengambil keputusan, beralih mengkonsumsi, mengalihkan saja konsumsinya kepada produk UMKM, saya berani mengatakan tidak akan ada UMKM yang susah. Insya Allah. Jadi ini memang PR bersama Pak ya. Jadi kalau saya sih, saya hanya lakukan apa yang saya bisa lakukan gitu Pak kan, karena memang luar biasa ya, Pertamina Hulu Rokan memang luar biasa sekali. Baru satu aja yang rutin kita sudah kewalahan. Mungkin nanti bisa kameramen bisa melihat kegiatan di sini. Terus nanti juga program-programnya lainnya juga sangat banyak sekali Pak. Kalau diceritakan memang luar biasa. Luar biasa ya. Oke, mau kasih Bu Haja Wan Irza. Nah, tadi udah dapat kita mendengar sekelumit ya sebagai pengantar apa yang ada di sini. Nah, sebenarnya ini baru PT Pertamina Hulu Rokan ya. Sudah begini pengaruhnya. Nah, berapa perusahaan besar yang ada di Riau ini yang hidup membesarkan diri, bahkan negara yang mengelola kekayaan Riau ini, kalau mereka diikutsertakan atau peduli tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat pemilik kekayaan yang sesungguhnya, tentu ini akan memberi manfaat lebih. Jadi contoh sudah diberikan oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Kita tuh berharap juga bagaimana para pemimpin di Riau ini orang-orang yang memiliki power kebijakan untuk bisa menyentuhlah perasaan, rasa memiliki, rasa menghargai negeri ini untuk bersama-sama tentunya bersinergi, berkolaborasi untuk membangkitkan ekonomi umat ini kan. Kolaborasi, iya. Mantap sekali itu Pak. Dan perlu atraktif. Nah, ini kan bahasa anak-anak mudanya perlu atraktif karena ini menarik sekali sebenarnya. Tadi dibilang Bu Wan Irza ini ya, kalau saja ya, jawatan-jawatan atau jabatan-jabatan yang ada di Riau ini, kebutuhan perkantoran, ya, kemudian organisasi, apalagi perusahaan-perusahaan, oh ini kurang nih Bu, akan kurang. Bagaimana kan mungkin kita kalau mempunyai pemikiran positif dan proaktif akan ada pengangguran. Saya mendengar tadi orang memiliki skill menjahit dasar dengan menjahit dasar Bu ya, yang diperlukan nanti akan diperbaiki. Itu satu jahitan kecil aja 2.000, satu hari bisa berapa tadi? 100 udah berapa? Udah 200.000. Coba Pak. Ini satu orang. Itu baru belajar loh. Baru satu hari belajar. Satu hari belajar sudah menghasilkan 200.000 loh. Jadi, nah, kalau seandainya perusahaan-perusahaan besar ini berpikir untuk kemanusiaan, ya, hidupnya manusia yang begitu memerlukan uluran orang-orang kaya dan orang ini akan bisa teratasi sebagai solusi bagi pengangguran-pengangguran ataupun sekolah Bu ya. Nah, mereka menghasilkan, berkarya, kemudian juga mengharumkan negeri tentunya. Kenapa? Orang Melayu ini orang-orang cerdas, ya, orang Melayu ini orang-orang pekerja keras, orang Melayu ini yang memiliki produktivitas yang tinggi,
yang bisa menghasilkan kebutuhan dalam negeri dan juga kalau perlu ini menjadi produk-produk andalan untuk diekspor. Kenapa tidak? Nah, persoalan hulu hilir ini tentu nggak harus para pekerja dong. Iya, saya di Komisi 5 sangat mendukung ya, Komisi 5 DPRD Provinsi Riau sangat mendukung ya ide-ide cerdas ini Bu ya. Nah, mungkin lain Bu ya, mungkin harapan-harapan barangkali dengan produk-produk ini tadi sudah dengar ini udah sebagian daripada instansi kemudian perusahaan ya udah memakai ini seperti cedera mata, hadiah-hadiah. Nah, ini kan kalau Riau ini saya kira ya apa ya, boleh dikatakan pusat Melayu loh Bu. Nah, ini kan pasar kita luas, ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, bahkan berbagai provinsi yang ada di Indonesia ini. Pada hakikatnya kita ada orang Melayu. Lah, kita harus bangga dengan ini semua, bagaimana bisa menjadi apa namanya produk-produk andalan loh Bu. Kira-kira dari sisi Bu Winda sudah terpikir bagaimana? Baik Pak, jadi sebenarnya kita menjalankan program itu kan memang ada renstra ya Pak ya, strategis gitu ya. Memang kita berharap di tahun inilah kita memang, saya juga menyampaikan ke Bu Irza, Bu, tahun ini kita harus berdarah-darah dulu ya Bu ya, dan manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Apakah itu infrastruktur, peralatan, ataupun pelatihan-pelatihan. Kemudian nanti kita tidak akan selamanya ya Pak ya, membina di satu kelompok saja. Ya. Kita tentunya akan berpindah lagi ke lokus yang lain. Nah, makanya kita harus menyiapkan ini kelompok yang sekarang ini, dan kita melihat bahwa mungkin di tahun depan kita masih akan melakukan pembinaan, terutama kita menguatkan kelembagaan Pak. Dan yang paling penting adalah ekspansi Pak. Itu makanya kita dari sekarang kita sudah buka cabang di di bandara. Kemudian Ibu Irza ada rencana-rencana, mungkin Bu Irza bisa spill ya Bu ya. Rencananya outletnya akan di mana lagi Pak? Itu yang pertama adalah memperbanyak point of sales, jadi outlet di mana-mana. Karena itu akan sangat menutup biaya operasional Pak. Karena kan biaya operasional itu nggak murah loh Pak. Apalagi apabila gedung disewa ya, itu akan lebih mahal lagi gitu. Alhamdulillah sih ini memang sudah dibangunkan. Tapi kan nanti kalau akan membuka point of sales yang lain kan itu kan butuh operasi yang banyak. Itu yang pertama, ekspansi. Kemudian yang kedua itu adalah kita juga mesti seperti yang Bapak bilang tadi, kita juga jangan hanya bangga di lokal gitu Pak. Kalau kita sudah punya potensi untuk kita kembangkan, oke, kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah internasional, kita bisa ke nasional Pak, bisa ke Jakarta. Sebagai contoh nih Pak ya, izin saya memberikan sharing juga gitu. Kemarin kami PHR membawa binaan dari Kampung Patin itu, produknya macam-macam Pak, ada ikan salai, ada ikan asin patin. Kita juga membawa produk dari Rupat Pak, produk ikan juga di pameran di Jogja. Jadi nama pamerannya itu adalah Jambore Kewirausahaan Sosial. Itu kebetulan dilaksanakan oleh Bakri Group ya Pak ya. Pada awalnya kami sangat pesimis Pak. Kami merasa gini bahwa pasti ini kita akan kalah gitu ya di Jawa. Jawa itu kan sudah luar biasa ya Pak ya. Mereka dari segi inovasi, kreativitas, itu kan asumsi kita ya seperti itu Pak. Ternyata Pak, alhamdulillah di sana stand kita itu paling banyak dikunjungi dan diminati karena produk produk ikan salai itu sesuatu yang unik gitu Pak. Apalagi kerupuk kulit ikan patin ya Pak. Itu yang paling istilahnya best seller Pak di sana gitu. Dan sangat diapresiasi bagaimana PHR itu membina, cara pembinaan PHR itu terhadap UMKM-nya itu sangat diapresiasi oleh tenan-tenan yang lain Pak gitu, bahkan UMKM yang lain gitu kan. Jadi salah satunya lagi Pak, kita harus memperbanyak itu dan kita harus menggali nih Pak produk unggulan dari setiap kabupaten Pak, seperti yang kabupaten tadi Pak. Dan apabila kita sudah menemukan itu, nah tapi masalahnya selalu begini Pak, benar tadi kata Bu Irza bahwa UMKM biasanya begini, pada saat mereka membutuhkan untuk produknya dipasarkan, itu luar biasa antusiasmenya gitu. Tapi begitu ditantang, misalnya untuk ekspor itu kan banyak sekali Pak ya requirement-nya ya, persyaratannya harus ada izin, harus kualitasnya juga ini. Tapi yang paling penting quantity Pak, harus siap untuk quantity banyak. Nah, biasanya UMKM itu seperti itu Pak.
Nah, makanya kedepannya pun kita akan melakukan screening nih Pak. Ini misalnya top 10 dari sentra budaya ini apa? Misalnya keripik pare atau rendang singkong gitu misalnya Bu ya. Itu saya hanya menyebut beberapa produk saja ya. Itu nanti akan kita screening Pak. Itu akan kita fokuskan. Biasanya yang sudah bagus-bagus itu kita naik kelas, namanya istilahnya UMKM naik kelas Pak gitu. Nah itu mungkin juga salah satu rencana Bu Irza ya, yang akan melakukan assessment ulang, verifikasi ini mana produk-produk yang sebenarnya masih mainnya di tingkat lokal atau mana yang sudah bisa nasional bahkan internasional. Jadi seperti itu Pak, supaya intinya adalah kemandirian atau sustainability dari baik itu program maupun UMKM-nya sendiri. Seperti itu Pak. Pola ini yang ada sekarang itu pengiklanannya melalui apa Bu ya? Biasanya kita memang seperti yang disampaikan tadi juga kerjasama dengan Suska, itu medsos Pak, itu luar biasa. Medsos ya. Dalam bentuk apa aja tuh? Misalnya seperti ada acara-acara ini Pak, kita itu Gerai juga sudah punya ini ya, IG sendiri ya Pak ya. Kemudian juga di PHR pun kita sering mempromosikan gitu. Misalnya event-event seperti kunjungan Bapak ini adalah ajang untuk promosi sentra sebenarnya, dan itu kita masukkan ke PHR, dan IG PHR itu kan banyak sekali Pak yang melihat gitu. Ya. Dan kemudian juga kita mengadakan ini juga Pak, podcast seperti ini, undang Bu Irza juga sebagai narasumber ataupun kelompok UMKM yang lain yang mempunyai tema berbeda gitu Pak, itu kita undang ke podcastnya PHR, dan dari situ tuh pasti penontonnya banyak banget dan mereka jadi kenal gitu Pak. Jadi Bu Irza mungkin nanti bisa menambahkan juga bagaimana agresifnya melalui sosmed ini cukup signifikan. Dampaknya. Bu Haja Wan Irza ya, ini semuanya menarik saya tengok nih, ya, tapi penasaran ya. Jadi gini, budaya hari ini bukan sekedar tampilan yang bisa dinikmati begitu saja sebenarnya sih. Tapi di negara-negara lain kayak Korea Selatan itu sudah menjadi produk unggulan sebuah negara untuk mendapatkan masukan devisa negaranya dan semuanya Bu. Sehingga hampir udah gila Korea lah. Nah gitu Bu ya. Itu masuk budaya gitu loh. Artinya budaya Melayu tadi dibilang lam ya. Ini saya kira langkah maju menurut saya, udah masuk dalam dunia ya perekonomian dan sebagainya ini benar ya. Kenapa kita bisa menjual budaya kita dari berbagai produk ya. Maka saya sering katakan di rapat-rapat dengan pendapat itu bahwa bahkan kita sudah mendorong bahwa budaya Melayu itu bukan hanya untuk dipelajari di bawah Dinas Pendidikan, tapi kita pindahkan ke Komisi 2 Ekonomi. Dan itu kita serius untuk hal ini gitu. Artinya apa? Melalui budaya kita bisa mengenalkan bangsa kita. Melalui budaya kita bisa mengenalkan siapa sih jati diri kita. Kemudian bagaimana daya ya karya mereka yang begitu luar biasa ya, masing-masing kabupatennya di Riau ini masing-masing mempunyai daya cipta yang luar biasa. Apalagi kita bicara bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sangat besar untuk bisa dinikmati budayanya oleh negara-negara lain gitu loh Bu ya. Jadi maksud saya begini, dengan adanya kegiatan semacam ini Bu ya, kira-kira kalau dari Bu Wan ini, tentu pelancongan ini kan sesuatu yang diharapkan ya untuk masukan Bu ya, keuangan daerah gitu. Kira-kira Ibu punya pandangan seperti apa dengan kegiatan semacam ini? Nah, jadi gini Pak ya, kalau disampaikan itu Pak itu sangat panjang kali yang ingin kami sampaikan dalam hal ini gitu Pak ya. Salah satunya inilah ya Pak ya, karena memang benar posisi kita kan memang di belakang sih gitu Pak ya. Jadi sekarang tapi kita tetap terus bergerak karena kan sosmed sekarang kan juga sangat membantu ya Pak. Jadi ini tadi sudah disampaikan Bu Winda juga bahwasanya kita akan menambah outlet kita lagi. Ini sekarang ada di Senaplan Pak, di Kampung Bandar. Itu sudah ada juga sekarang sedang persiapan kita juga. Karena kenapa di Kampung Bandar gitu Pak ya. Pertama saya kan memang udah asal muasal Kota Pekanbaru kan dari sana juga. Satu. Yang kedua, pengunjung yang datang ke Pekanbaru rasanya nggak sah mereka kalau tidak berbondong-bondong ke pasar wisata, ke pasar bawah. Nah,
jadi target kita itu di sana nanti orang dari pasar bawah akan tinggal berbelok aja Pak Ya. ke gerai kita di Gerai, ya. Nah, itu salah satunya ya Pak. Ya. Jadi kita memang harus jemput bola juga sedikit Pak ya. Ya. Karena tidak mungkin kita hanya satu tempat di sini saja. Ya. Dan sekarang kita kan sudah ada juga di bandara sudah ada sudah lama ya. Terus semalam kita juga ada survei juga Pak ke Panam Pak. Itu memang luar biasa tempatnya. Kita ada mengambil tempat atau ada 6 booth di sana khusus untuk UMKM kita juga. Jadi kenapa gitu Pak kan sekarang ini kita memang harus bergerak terus tetap fokus kepada UMKM-nya untuk menaikkan ekonomi UMKM. Kita akan lakukan apa saja yang bisa diolah untuk menghasilkan uang untuk Ya. membantu ekonomi masyarakat. Ya.